Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Alden Faustar Kananta. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana atau bisa disebut UKSW. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Manajemen dengan NIM 212024-020. Saya hari ini akan membahas materi tentang negara dan konstitusi dari mata kuliah kewarganegaraan. Jadi menurut beberapa ahli, pengertian negara bermacam-macam ya teman-teman. Contohnya menurut Roger H. Soltau, negara adalah agen atau otoritas yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Selain itu, menurut Mariam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dan yang terakhir, menurut Max Weber, negara dapat diartikan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada rakyatnya atau warganya itu sendiri. Negara juga memiliki beberapa unsur untuk bisa atau layak disebut sebagai negara. Ada 4 unsur ya teman-teman. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah yaitu bagian yang mencakup daratan, perairan, dan udara. Yang ketiga adalah penduduk, yaitu warga negara yang tinggal di wilayah negara tersebut. Yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan bertugas untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah kedaulatan, yaitu pengakuan dari negara lain, yang artinya negara tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan negara yang lain. Negara juga memiliki tujuan yang tercantum di alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tidak hanya itu, negara bersifat memaksa, memonopoli, mencakup semua. Negara juga memiliki fungsi untuk mengatur ketertiban dan keamanan, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menegakkan keadilan. Fungsi negara juga meliputi pertahanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia seperti yang ada di alinea 4 tadi. Fungsi negara dapat dijalankan menjadi 3 fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan dipisahkan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Berikut adalah penjelasan singkat dari ketiga fungsi tersebut. Yang pertama adalah fungsi legislatif, membuat undang-undang fungsinya. Yang kedua, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, fungsi yudikatif, berguna untuk mengawasi peraturan yang dibuat. Setelah pembahasan negara, kita lanjut ke materi tentang konstitusi. Pengertian konstitusi adalah kumpulan peraturan, prinsip, norma, dan nilai-nilai dasar yang mengatur suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kata konstitusi pun berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Berikut adalah beberapa tujuan konstitusi. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, menjamin hak warga negara termasuk hak asasi manusia. Yang selanjutnya, mencegah terjadinya pemerintahan yang otoriter, lalu menjamin berjalannya sistem demokrasi, mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan juga kemakmuran bersama. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan. Konstitusi juga berfungsi sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem negara
Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman tentang materi kita, yaitu negara dan konstitusi yang baru saja saya jelaskan. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan video ini hingga akhir. Bye.